Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kelas 4 MI Yasda, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, baik. Alhamdulillah. Allahu akbar. Gimana? Baik. Alhamdulillah. Allahu akbar. Coba bareng-bareng 1 2 3, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Baik. Kemudian alhamdulillah. Allahu akbar. 1 2 3, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, coba Gustaf pimpin teman-temannya, tanya ke teman-temannya apa kabar semuanya? Tanya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Coba sekali lagi Gustaf. Boleh lebih semangat Gustaf. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, coba dipimpin oleh Hasan. Silakan Hasan, pimpin temannya. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu. Harus, yang namanya semangat itu dalam belajar itu harus, ya. Jadi teman-teman jangan baru bangun tidur atau masih ngantuk, masih mau rebahan, masih mau tiduran. Jangan, ya, jauhkan. Oke, baik. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar materi akidah akhlak. Sebelum itu, di pertemuan yang pekan lalu, di minggu yang lalu, ya tentu Bapak sudah mengirim video kepada kalian yang diminta untuk kalian menyimak. Ya, ayo, ada yang tahu apa materi kita di minggu yang lalu? Ayo, ada yang masih mengulang tadi pagi atau semalam videonya? Untuk materi akidah akhlak, apa yang kita sudah pelajari di pekan yang lalu? Al-Malik, Al-Aziz, Asmaul Husna. Oke, sebelumnya Asmaul Husna. Yang kemarin, yang minggu lalu apa yang kalian sudah pelajari? Al-Malik, iman kita kepada Allah. Oke, baik, terima kasih. Yaitu kemarin sudah Bapak buat video YouTube, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba bareng-bareng. 1 2 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi ada berapa? Ada berapa? 4. Oke, ada 4. Ya, untuk kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, yang pertama, coba ada yang mau menyebutkan dari 4 kitab itu? Kitab Taurat. Oke, 1. Kemudian? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Injil. Kitab Injil. Injil, Al-Quran. Oke, Al-Quran. Ya, yang pertama kitab Taurat. Bareng-bareng kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Injil. Kitab Injil. Kitab Injil. Dan yang kelima, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim, mana kitab yang menjadi pedoman hidup kita? 4. Ayo, namanya kitab apa? Al-Quran. Oke, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa sih?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, selama kita hidup, ya, selama kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya kan teman-teman kalau mau tidur baca doa kan, ya. Kemudian juga pokoknya di setiap setiap kehidupan kita, ya, setiap aktivitas kita itu semuanya udah diatur di dalam Al-Quran, ya. Sehingga harusnya kita sebagai seorang Muslim bangga dengan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Oke, sebelum Bapak menyampaikan lebih lanjut, kita buka dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ini silahkan disimak dulu videonya sebagai bentuk biar kalian mengingat apa sih materi yang pekan lalu. Ya, Bapak ingin mendengar kembali video yang pekan lalu. Oke, teman-teman, Bapak izin matikan audionya ya, suaranya dimatikan. Nanti baru Bapak izin matikan. Boleh dimatikan sendiri, boleh? Oke, sip, makasih. Nah, Bapak tampilkan. Udah kelihatan belum layar YouTube? Sudah? Kalau sudah boleh jempolnya kalau kelihatan. Layar YouTube udah kelihatan? Oke, makasih. Anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Suaranya kedengeran ya? Amma ba'du. Ya. Teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja, serta kedua orang tua kita, kedua orang tua kalian juga dalam keadaan sehat dan senantiasa rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, silakan disiapkan buku paketnya. Buku Akidah Akhlak kelas 4. Ya, teman-teman silahkan disimak materi yang sekarang Bapak sedang sampaikan, nantinya juga. Kemudian sembari dibuka halaman-halaman yang Bapak sedang jelaskan. Jadi disesuaikan dengan apa yang Bapak tampilkan di slide. Insya Allah sama. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan atau pekan yang lalu, teman-teman sudah mempelajari, kita semua sudah mempelajari Asmaul Husna. Nama-nama baik yang Allah miliki, yang jumlahnya ada 99. Namun yang kita pelajari di semester 1 hanya 3. Ya, kemarin yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Quddus. Dan itu hal-hal yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah tersebut. Mari kita berusaha untuk meneladaninya. Ya, demikian. Dan kalian juga telah menyelesaikan uji kompetensi, baik bagian 1 maupun bagian 2 yang Bapak minta. Alhamdulillah, terima kasih, sebagian besar sudah mengerjakan. Nah, adapun pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari di bab yang terbaru, yaitu seputar beriman kepada kitab-kitab Allah. Jika teman-teman perhatikan dari ilustrasi yang ada di gambar ini, maka kita melihat bahwasanya ada seorang muslim sedang membaca kitab Al-Quran. Ya, kitab Al-Quran. Tentu agama yang dianut oleh orang tersebut pasti orang Islam. Ya. Kemudian sudah seyogianya dan seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, sekaligus bukti keimanan kita yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan apa Pak? Membaca Al-Quran. Ya, tiap tadarus pagi kita baca baik surah Al-Lail, Asy-Syams maupun Al-Balad. Nah, ketika kita ngaji kita baca, kita mulai dari Iqra untuk tahapannya atau metode yang lain, kemudian kemudian dilanjut dengan Al-Qur'an. Nah, maka itulah salah satu bentuk kita mengimani kepada kitab-kitab Allah. Jadi bukan hanya kita yakini saja,
namun kita juga mempraktikkan, mengusahakan, serta mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, aku ingin tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Ya, tentu iman kepada kitab Allah adalah meyakini kitab, meyakini Al-Quran yang telah diwahyukan ya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad, kepada manusia yang sempurna. Nah, demikian dan kita mesti meyakini ya, karena iman kita tentu ya ada 6, iman kepada Allah, ya, kemudian iman kepada kitab, iman kepada Rasul, ya, dan selanjutnya. Ya, demikian. Jadi ya, sudah seharusnya kita meyakini terhadap kitab-kitab Allah. Pak, bagaimana kalau saya meragukan? Maka kita harus bersyahadat lagi. Ya, jangan sampai kita meragukan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sedikit Bapak revisi tadi ya untuk urutan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi tahapannya seperti itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kemudian iman kepada rasul-rasul, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, tadi ada bagian yang tidak tersusun di awal, mohon maaf. Ya, kemudian ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, untuk kepada Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 4, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Mari kita mempelajarinya lebih dalam. Oke, di sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah menjadi bagian rukun iman, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan maupun Bapak sebutkan. Dan iman kepada kitab Allah adalah urutan yang ketiga. Ya, urutan yang ketiga. Nah, kemudian adapun urutan wahyu dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Al-Quran itu adalah urutan keempat. Ya, jadi jumlah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu ada 4. Ya, yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim, maka kita ini nih, kitab yang keempat, kitab Al-Quran, kitab suci tersebut. Nah, oleh karenanya teman-teman diharapkan bisa mengetahui serta dapat menghafal ya, nama-nama kitab tersebut dan siapa sih yang menerima dari kitab-kitab tersebut, siapa sih Nabi dan Rasul yang menerima kitab-kitab tersebut. Oke, yang pertama kita bahas dahulu seputar iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, silahkan bisa diperhatikan. Jadi, iman kepada kitab-kitab suci tentu sebagai di dalam agama Islam merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dengan iman kita kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, ini semua tidak bisa dipisahkan. Ya, teman-teman harus meyakini secara bulat. 6-6-nya harus diyakini, harus diimani ke-6-6-nya. Ya. Nah, adapun yang membawa risalah-risalah atau kitab-kitab tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada para malaikat, kemudian para malaikat menyampaikan risalah dari Allah itu baru kepada para nabi dan para rasulnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bahwasanya beliau ya mendapatkan risalah dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, adapun tentu ketika Rasulullah, ketika para nabi mendapatkan wahyu tersebut, mendapatkan kitab tersebut, maka ia memiliki kewajiban. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan hidayah kepada masyarakat sekitarnya dan juga memberikan rahmat
bagi manusia di sekitarnya. Ya. Oke, maka kitab-kitab ini disebut dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, adapun firman dari Allah Subhanahu wa taala Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasul Allah. Ya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, siapa saja yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka ketika kita percayai rukun iman ada 6, maka 6-6-nya harus kita percayai. Jangan sampai, Pak, saya percayanya cuma 1-5, saya nggak percaya tentang takdir, ya qada dan qadar. Maka kita sudah jauh dari Allah. Ya, jangan sampai, nauzubillah, ya, harus kita meyakini secara keseluruhan, secara semuanya. Ya, nah, adapun yang tadi Rasulullah SAW, ya, Rasulullah menerima kitab-kitab tersebut, maka beliau berkewajiban untuk memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini semuanya. Ya, rukun iman yang 6 itu. Nah, di antaranya yang kita pelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini. Pak, saya meyakini Al-Qur'an saja. Saya tidak meyakini kitab-kitab sebelumnya yang kita lagi pelajari ini. Yang kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ya, teman-teman, semuanya adalah kitab-kitab Allah yang benar. Ya, jadi di sini di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada kita juga mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Ya, kita menerima, kita sekarang sebagai seorang Muslim, ya, ada kitab Al-Quran. Nah, sebelum Rasulullah diutus, maka ada nabi-nabi yang lainnya, yaitu seperti Nabi Isa alaihissalam yang diberikan wahyu kitab Injil. Nah, kita harus mempercayai. Ya, memang untuk saat ini kitab Injil itu ada beberapa banyak mengalami perubahan, namun tetap kita percayai. Oke, baik, teman-teman, kita di situ dulu. Kemudian setelah ini kira-kira dari video yang tadi, apakah ada pertanyaan yang mungkin mau disampaikan? Kalau takut bertanya melalui langsung, boleh melalui ketik di kolom chat, boleh. Ya, silakan. Ya. Jadi intinya tadi kita sebagai seorang Muslim diminta harus beriman kepada Allah secara menyeluruh. Ada yang tahu rukun iman ada berapa? 6. 6. Ada yang bisa nyebutin dari awal? Boleh? 4. Oke, rukun iman ada 6. Kalau kitab Allah jumlahnya ada 4. Ya, kalau rukun iman ada 6, nggak apa-apa. Oke, baik. Ada yang mau menyebutkan rukun iman yang 6 itu? Yang pertama, beriman kepada Allah. beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Beriman kepada oke, malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Rasul. Oke, urutannya ada yang mengatakan beriman kepada kitab-kitab dulu. Yang ketiga ada yang mengatakan beriman kepada Rasul. Oke, yang kelima, beriman kepada hari Kiamat. hari kiamat. Tuh, yang keenam, beriman kepada Taurat. ya, qada dan qadar. Qada dan qadar itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, kita harus mengimani bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam mempelajari kitab-kitab Allah, pertama
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, kepada kita semua untuk juga meyakini terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi Al-Qur'an yang kita yakini, ya, maka kita juga harus meyakini bahwasanya ketika itu ya, kita diminta juga untuk meyakini kepada kitab-kitab Taurat, kepada kitab Zabur, dan kitab Injil. Namun untuk saat ini ketiga kitab ini sudah mengalami perubahan, ya, sudah banyak yang iseng mengubah-ubah isinya. Tapi kalau Al-Quran tidak, Al-Quran akan senantiasa terjaga sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Siapa yang menjaga? Yang pertama pasti Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaga langsung kesucian dari Al-Quran. Yang kedua, dari orang muslim itu sendiri. Banyak orang muslim yang hafal Al-Quran. Nah, itu salah satu menjaga dari kesucian Al-Quran. Ya, oke, baik. Jadi, teman-teman, di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah ini, ya, kita harus meyakini keempat kitab-kitab tersebut. Ya, oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Boleh angkat tangan atau boleh diketik. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Bapak yang tanya. Oke, sekarang bukti kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, apa sih yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Buktinya apa kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau menjawab? Salat dengan membaca bacaan Al-Quran, terus tadarus pagi. Ya, kalian membaca Al-Quran. Itu salah satu bukti kita beriman kepada kitab Allah. Ada lagi? Bersolawat. Ya, karena di dalamnya boleh. Ya, ada bagian-bagian mungkin apa? Al-Quran juga. Kemudian berzikir. Banyak bacaan Al-Quran yang diambil. Nah, itu salah satu langkah atau cara agar kita terus mengimani dan terus meyakini kepada kitab-kitab Allah. Coba Bapak tanya lagi, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul ada berapa? 4. Oke. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kitab apa? Kitab Al-Quran. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kitab Al-Quran, maka Nabi Muhammad mendakwahkan isi Al-Quran kepada seluruh masyarakat pada saat itu. Mengajarkan, mendakwahkan, menyebarkan ya, tentang Islam, juga tentang isi dari Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim, selain tadi yang teman-teman sampaikan, cara mengimaninya, teman-teman, kita juga harus mengikuti atas apa yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Apa perintah di dalam Al-Quran? Di antaranya, sholat, aqim sholat. Terus, apalagi? Wajib. Membayar zakat. Baik. Kemudian, puasa Ramadan, puasa wajib. Ada lagi? Haji. Ya, haji. Ya, manis tatuatum bagi yang mampu, tapi Berbagi harus bakti kepada orang tua. Oke, berbakti kepada orang tua. Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sedekah. Oke, sedekah juga. Nah, teman-teman, itu perintah-perintah Allah. Ya, maka kita harus meyakini, mengimani. Maka itu diantara langkah atau cara bagaimana kita mengimani atas kitab-kitab Allah. Selain itu, selain perintah, ada larangan-larangannya. Allah melarang kita untuk apa? Main judi. Main judi, dilarang, haram. Apalagi? Minuman keras. Oke, minuman keras. Ada lagi? Berzina. Makan hewan. Oke. Kemudian apa lagi? Sekarang Bapak mau nanya, kira-kira kalau main game
itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau enggak? Setiap hari main game. Ayo. Ayo gimana kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Boleh diangkat tangannya? Nggak apa-apa, kita belajar. Nanti kita sama-sama melengkapi. Oke. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira main game, main PUBG, main apa lagi nih? Mobile Legend, FF, Free Fire. Kemudian mungkin nonton YouTube, opa-opa Korea dan lain sebagainya. Itu kira-kira gimana? Diharamkan sama Allah atau enggak? Coba kalau yang bilang haram, angkat tangannya sebelah kanan. Kalau yang tidak, angkat tangannya sebelah kiri. Kalau yang bilang haram, angkat tangannya sebelah kanan. Kalau yang enggak, angkat tangan apa? Oke, boleh teman-teman. Ayo, harus punya pendirian. Yang kanan atau yang kiri, angkat tangannya. Bapak mau lihat 1, Bapak itu sampai 5. 1, Kiri ini kan. 2, 3, 4. Oke, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang mengatakan tidak haram 12 orang. Dan sisanya yaitu kurang lebih hampir 10 orang. 10 sampai 8 orang mengatakan haram. Oke, Bapak, mungkin sharing dari Bapak ya. Nanti teman-teman kalau Bapak salah, nanti bisa diperbaiki oleh orang yang mendampingi di rumah. Ini yang Bapak ketahui. Oke. Jadi kita main game, kemudian mungkin menggunakan handphone dan lain sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala nggak melarang ya. Jadi ketika Allah nggak melarang, boleh digunakan ya, boleh digunakan. Terus apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu ketika kita main game nih ya, main game gamenya sampai lupa waktu sholat, sampai meninggalkan waktu sholat, kemudian sampai meninggalkan apa kewajiban di sekolah ada PJJ, kemudian karena main game akhirnya jadinya haram, lupa tugas-tugasnya ya, itu yang enggak diperbolehkan ya. Kemudian ketika main game, kemudian ketika dipanggil orang tua atau diminta tolong sama orang tua, ternyata orang tuanya didiemin, itu yang nggak boleh. Kan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, jadi itulah kalau pendapat dari Bapak, boleh selama waktunya tepat, jangan berlebihan. Kalau waktu sholat ya ikuti, kemudian ketika dipanggil orang tua ya dipenuhi. Ketika apalagi ada PJJ atau pelajaran, ada tugas, dikerjakan dahulu ya, baru setelah itu boleh teman-teman melanjutkan gamenya atau melanjutkan nonton YouTube-nya, itu yang bagus. Paham? Jadi gimana Pak tadi yang haram? Semuanya nggak salah ya, semuanya nggak salah. Jadi yang salah itu tadi ketika main gamenya sampai lupa waktu sholat, sampai lupa PJJ yang nggak dikerjakan, dan juga sampai lupa perintah-perintah orang tua. Paham? Coba kalau paham jempolnya 2, biar nggak ngantuk, digerak-gerakin. Ya. Kemudian senyum 2 cm ke kanan. Ambil foto ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ya, dikeluarkan giginya, dikasih lihat. Oke, biar nggak ngantuk. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan dari iman-iman kepada kitab Allah? Jelas? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, Bapak lanjutkan lagi, putar video yang tadi, kita lanjutkan materinya. Jadi kemudian Bapak izin lagi, teman-teman bisa menonaktifkan audionya. Boleh, matikan dulu audionya. Mana? Bisa dinonaktifkan lagi? Oke,
Bapak tampilkan lagi. Boleh ya dinonaktifkan dulu ya. Kasih bersamanya. Oke. Jadi bahwasanya kitab Injil yang mungkin banyak perubahan sedikit sekilas info saja. Oke, baik. Adapun kitab-kitab Allah, nah di sini maaf pertama ada kitab Taurat, ya teman-teman. Kemudian ada kitab Zabur, ya. Kemudian ada kitab Injil dan kitab suci Al-Quran. Mungkin Bapak akan sampaikan secara garis besar. Ya, bahwasanya kitab Taurat ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat kedua. Apa bahasa dari kitab Taurat? Yaitu bahasa Ibrani. Nah, adapun pada saat itu kitab Taurat ini isinya tentang syariah atau tentang perintah-perintah, ya, dan tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk menyembah kepada para berhala. Ya, kemudian adapun di dalam Taurat bahwasanya ya di sini di dalam kitab Taurat ini juga diterangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 53. Nah, jadi walaupun kitab Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW, ya, beliau dilahirkan pada tahun-tahun terbaru, ya, namun kitab Taurat yang sebelum-sebelumnya itu, ya, itu sudah menginformasikan, sudah memberitahukan bahwasanya akan datang, yaitu kedatangan Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sangat luar biasa. Nah, adapun yang kedua yaitu kitab Zabur. Di sini Bapak secara ringkas saja, nanti teman-teman bisa memperdalam bahwasanya kitab Zabur yaitu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Zabur artinya tulisan. Apa bahasanya? Yaitu bahasa Kibti. Ya, bahasa Kibti. Dan di dalamnya ini beberapa ajaran tentang zikir, ya, tentang pengertian hikmah, pengajaran, ya, dan tentu ini merupakan sebuah petunjuk dan wahyu yang Allah berikan kepada Bani Israel, khusus kepada Bani Israel. Adapun yang ketiga yaitu kitab Injil. Jelas bahwasanya kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebagaimana firman Allah di surah Al-Maidah ayat 46. Nah, apa bahasa dari kitab Injil? Yaitu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Yang mana di dalam bahasa Arabnya yaitu disebut dengan al-bisyarah. Ya, bisyarah yang artinya kabar gembira. Ya, basyira wa nazira. Ya, sungguhnya Rasulullah diutus, ya, untuk memberikan kabar gembira maupun berita tentang ancaman-ancaman. Ya. Nah, kitab Injil ini juga sebagai pedoman hidup, ya, pedoman hidup, ya, dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran-ajaran pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebelumnya kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian didatangkan kembali kitab Injil. Ya. Nah, dan semua ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yaitu kitab suci Al-Qur'an. Nah, kitab suci Al-Qur'an, teman-teman perlu ketahui dahulu, Al-Qur'an artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya, dan Al-Qur'an sudah jelas bahwasanya kitab suci umat Islam, kitab suci agama Islam. Kalian seorang muslim, Bapak seorang muslim, orang tua kalian seorang muslim, maka kitab sucinya sama, yaitu Al-Quran. Ya, dan kita yakini bahwasanya Al-Quran merupakan rukun iman. Ya, harus diyakini bahwasanya rukun iman yang ketiga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Pak, berapa lama sih Al-Quran diturunkan?
Ya, berapa lama sih Al-Quran diwahyukan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun, ketika mendapatkan petunjuk dari Allah, ketika sedang berkhulwat di Gua Hira, maka pada saat itu, setelah 40 tahun, maka mulailah Al-Quran disampaikan secara berangsur-angsur, secara pelan-pelan, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, adapun kita di Indonesia biasa memperingati 17 Ramadan sebagai peringatan turunnya wahyu Al-Quran. Ya. Nah, di mana? Tentu kitab suci Al-Quran ini kita tidak boleh meragukan, kita harus meyakini bahwasanya apa-apa yang di dalamnya, apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah benar. Jangan sampai kita meragukan. Kalau kita ragu, maka kita harus syahadat lagi. Ya, mengapa Pak? Karena di dalam surah Al-Baqarah di ayat kedua dijelaskan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, bahwasanya kitab ini, kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kecacatan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, nah, adapun Al-Quran ini banyak isinya, bahkan tentang penciptaan alam, tentang akidah, tentang keimanan. Intinya semua konsep ya di dalam berkehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Ya, teman-teman dari bangun tidur hingga tidur kembali, ya baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jadi ini ada petunjuknya dari Al-Quran, sehingga kita sebagai seorang Muslim sudah seyogianya mengikuti petunjuk-petunjuk atau pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Al-Quran, baik dalam bermasyarakat, bernegara, maupun tentang beribadah kepada Allah. Nah, Al-Quran memiliki banyak nama. Ada Alkitab, atau disebut dengan kitab, sinonim. Al-Furqan, yang artinya pembeda, ya, karena tentu jelas, ya. Kemudian membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Al-Mau'izah, yaitu merupakan menjadi pelajaran maupun nasihat, karena dalam Al-Quran banyak nasihat-nasihat yang Allah berikan, baik dari kisah-kisah, yaitu semua menjadi pelajaran. Kemudian Al-Hikmah, ya, menjadi kebijaksanaan. Ya, kemudian Asy-Syifa, menjadi obat. Ya, maka tidak jarang ketika orang sakit, maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan diharapkan tentu menjadi obat untuk kesembuhan orang yang dalam keadaan sakit. Kemudian Al-Huda, jelas menjadi petunjuk, menjadi arah bagi kita, menjadi penerang bagi kita dalam berkehidupan. Ya, oleh karenanya teman-teman, kita semua berharap bahwasanya kita sebagai seorang Muslim meyakini kitab suci Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada kecacatan, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Nah, adapun bagaimana kita meyakininya, bagaimana kita mengimaninya, nah salah satunya yaitu dengan kita sering-sering membaca Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman sering-sering bertadarus setiap pagi. Ya, kalau bisa tanpa disuruh orang tua, inisiatif, kesadaran. Ya, demikian. Nah, kemudian tentu semua itu merupakan bukti bahwasanya kita mengimani kitab suci Al-Quran. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang tadi Bapak sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah. Makasih teman-teman tadi sudah menyimak di bagian setelahnya, yaitu bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Bahwasanya kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasanya yaitu bahasa Ibrani. Adapun yang kedua yaitu kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasanya yaitu bahasa Ibrani. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil dengan bahasanya yaitu bahasa Yunani
yang diberikan ke Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim atau kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya yaitu bahasa Arab. Oke, baik, setelah ini silakan teman-teman untuk dibaca dahulu ya, dihafalkan dahulu 5 menit Bapak berikan. Pertama tentang nama kitabnya, kedua tentang nabi yang menerima, dan yang ketiga bahasanya. Boleh dihafalkan dahulu kelima ini. Pelan-pelan aja, difahami dulu. Oke, Bapak tunggu 5 menit. Ada kue itu, ada kue. Oke, ditunjuk 5 menit, dibaca dulu. Boleh. Nanti Bapak tunjuk teman-teman untuk yang membaca. Dihafalkan nama kitabnya, nama nabi penerimanya, dan bahasanya apa. Boleh. Oke, 2 menit lagi. Silakan dihafal dulu. Oleh Allah kepada Nabi. Ibrani. Lama banget sih. Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, kitab
Kitab Taurat, kitab Musa, kitab Zabur, kitab Injil, Oke, baik. Sebagaimana perjanjian kita tadi 5 menit, sekarang Bapak kita latihan saja ya. Nanti teman-teman bisa dilancarkan lagi kalau masih belum hafal. Oke, Bapak minta yang pertama kepada saudari. Nah, berarti atau cowok tuh saudari. Oke, saudari Bapak minta yang pertama yaitu Syakira. Boleh diaktifkan audionya Syakira. Ya, nggak apa-apa. Nanti dibantu. Oke, Syakira, Bapak mau nanya. Kitab, nggak apa-apa dilihat ke Bapak aja. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu kitab apa ya? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa ya? Kitab apa? Boleh ada teman yang mau bantu? Taurat. Oke, baik. Kitab Taurat. Baik, gak apa-apa. Baik, Syakira. Untuk bahasa kitab Taurat, teman-teman disesuaikan sama yang Bapak minta ya. Maksudnya orang yang Bapak minta, nanti kalau minta bantuan baru. Oke, Bapak masih bertanya kepada Syakira. Oke, Syakira. Bahasa dari kitab Taurat itu apa ya? Bahasanya apa? Bahasa Oke, bahasa Ada yang mau jawab? Bantu. Saya Ibrani. Oke, Safa, baik. Ibrani. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, adapun bahasa dari kitab Taurat ini adalah Ibrani. Oke, baik. Sekarang Bapak minta saudara Gustaf Ali. Boleh tengok ke Bapak. Bapak mau bertanya. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Daud. Oke. Sebentar, Bapak tanya ke saudara Gustaf. Kepada Nabi Bunda kata Hasan, tapi Injil diturunkan kepada Nabi. Kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, bagus. Nah, Gustaf Ali, apa sih bahasa dari kitab Injil? Apa ya bahasanya? Yunani. Baik, bahasa Yunani. Oke, teman-teman, gini, perlu Bapak luruskan. Kita harus yakin sama kemampuan kita. Ya, ketika Bapak minta, ayo dihafalkan, teman-teman harus yakin. Allah ngasih akal kepada kita ini udah hebat, udah maksimal, udah keren. Ya, karena kita sebenarnya bisa menghafal banyak. Tapi kita jangan ragu sama diri kita. Kita harus yakin sama diri kita. Ya, jangan sampai kita malah aduh gimana ya. Kita harus yakin. Yang penting kita usahakan dulu, kita hafalkan dahulu, insya Allah nanti bisa. Nah, tadi teman-teman yang mungkin masih bingung, nanti silakan dilancarkan lagi. Coba Bapak minta satu orang. Saudari Inayah. Boleh Inayah. Kitab yang bahasanya Arab itu kitab apa ya? Inayah. Bahasanya bahasa Arab. Itu kitab apa? Ayo, kitab apa? Bahasanya apa? Ayah. Yang bahasanya Arab kitab apaan? Iya, itu bingung. Ya. Kak. Zabur. Oke. Kitab. Jawabannya yang betul adalah kitab Al-Quran. Ya, jadi bahasa Arab itu kan
suka kita lihat. Ya, ketika kita bertadarus, nah itu bahasa Arab. Nah, biasanya Ustadz Zulfahmi kan mengajar bahasa Arab. Nah, untuk tulisannya kan sama ya. Coraknya sama, tulisannya sama. Itu bahasa Arab. Nah, maka bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Oke, coba kita bareng-bareng ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kitab Taurat. Taurat Diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam Dalam bahasa Kipti. bahasa Kedua, kitab Zabur. kitab Zabur Diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam Bahasa Ibrani. Bahasa Kipti. Oke, bahasa Kipti. Oke, ketiga, kitab Injil. Diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahasa Yunani. Keempat, Alkitab Al-Quran. Diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, jadi tadi keempat kitab itu harus kita yakini ya keempat-empatnya. Dan terakhir, bahwasanya Al-Quran itu memiliki banyak nama. Teman-teman, banyak nama. Di antaranya apa? Tadi seperti Al-Mau'izoh, nasihat-nasihat. Di dalam Al-Quran itu banyak nasihat. Banyak cerita-cerita yang azab-azab. Ya. Nah, kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita malah masuk ke golongan orang-orang yang durhaka. Di dalam Al-Quran ada cerita bagaimana Allah mengazab suatu kaum karena melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang Allah. Maka kita jangan sampai mengikuti kaum tersebut. Kalau kita mengikuti kaum tersebut, nanti kita diazab seperti itu juga. Itu menjadi nasihat. Ya, adapun yang juga selain Al-Quran itu namanya adalah asyifa. Apa itu asyifa? Obat. Teman-teman, kalau lagi sakit, ya terkadang ada orang yang datang ke Ustadz, minta didoakan airnya. Karena kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca itu menjadi obat. Al-Quran itu obat. Ma huwa syifa. Ya, sejatinya Al-Quran itu obat. Jika teman-teman, ya Allah, kok saya susah menghafal ya? Berarti kita punya penyakit nih. Obatnya apa? Obatnya dengan membaca Al-Quran. Dengan sering-sering bertadarus Al-Quran. Itu karena Al-Quran menjadi obat bagi orang-orang muslim. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Ada. Oke, jelas. Setelah ini silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas uji kompetensi bagian 1 dan bagian 2. Bapak ulangi. Halaman 27. Betul, halaman 27 dan juga halaman 28. Bapak ulangi. Bagian 1 udah. Ya. Salin, Pak. Dikerjakan. Jadi setelah ini teman-teman silahkan. Di sini apa di buku tulis? Oke, baik. Kemudian Bapak jawab dahulu. Oke, dikerjakan. Disarankan langsung di buku paket kalau punya buku paketnya. Ya. Kalau di buku tulis soalnya wajib ditulis. Kalau di buku tulis soalnya wajib ditulis. Ada lagi yang ditanyakan?
Kalian ya udah. Ada buku nggak, Pak? Ditulis di buku nggak? Tulis di buku nggak jawabannya? Tulis nggak, Pak? Paket langsung jawabannya. Langsung disilang. Kemudian Sampai langsung berapa, jawabannya. Pak? Bagian 1 dan bagian 2 saja. Halaman 27. Coba yang mau bertanya angkat tangan dulu. Bapak bingung nih. Coba. Oke, Nur Hidayati Hilwa, teman-teman yang dengar dulu. Apa? Sampai nomor berapa? Di bagian 1 dan bagian 2, nomor 1 sampai 10 dua-duanya. Oke? Oke, ada lagi. Dimas, apa? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai di buku paket, Pak. Di buku paket. Kalau ada buku paket, digunakan buku paketnya. Kemudian nanti dikerjakan langsung di buku paket, Nadira. Oke, ada lagi. Di buku tulis nggak, Pak? Pak Salman. Sebaiknya langsung di buku paket, Ahmad Ilza, kalau punya buku paketnya. Ya. Oke. Kalau di buku tulis nanti disalin lagi soalnya. Soalnya harus disalin. Iya. Salin nggak, Pak? Esai sama ABC kan? Iya, betul. Yang esai bagian 2. Yang isian. Ada lagi. Jangan lupa biasa diberikan nama. Ya, Ini kan? ya betul. Ini udah doang. Jangan lupa untuk diberikan nama. Ya disalin. Setelah itu difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Ya, seperti biasa, kalian kasih nama atasnya, difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Ada lagi yang mau ditanya? Jelas? Tidak. Jelas. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita bisa dipahami oleh teman-teman semua. Oke, Bapak sebagai pengajar kalian meminta maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang baik. Ya, Bapak meminta maaf sebesar-besarnya. Oke, baik. Setelah ini boleh kita cekrek bareng dulu. Ya, senyum kanan 2 cm, kiri 2 cm. Senyum. Oke, 1. Boleh Atifah Urfa diaktifkan videonya Atifah. Oke. 1, senyum, 2, 3. Bentar. Bapak kirim dulu. Ya, sekali lagi. Bapak izin pakai sesuatu. Bentar. Oke. Baik teman-teman, 1. Bentar. Oke, 1, 2, 3, senyum. Baik. Ya, syukran. Makasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya. Jadi kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Ya. Habis ini tujuannya apa?